Oke baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke baik, kita akan masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin tanya di kehadiran dari anak-anak semua. Di sini ada ketua kelas. Ada. Mungkin ketua kelas ada yang tidak ada ini hari. Ada. Ada semua. Oke baik, terima kasih. Nah, namun sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada standar kompetensi yang harus kita capai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama itu tentang standar kompetensi, yaitu 5 itu menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan manusia. Ada standar kompetensi, ada juga ini kompetensi dasar, yaitu 5.1, yaitu menjelaskan arti prinsip dasar dan jenis-jenis bioteknologi. Dan yang berikut yaitu 5.2, itu menjelaskan dan menganalisis peran bioteknologi serta implementasi hasil-hasil bioteknologi. Di sini dalam pembelajaran kita pada pagi ini ada indikator yang harus kita capai. Yang pertama itu 5.1 itu siswa dapat menjelaskan prinsip dasar bioteknologi, dan 5.1.2 itu siswa dapat menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan yang ketiga itu 5.2.1 itu siswa dapat menjelaskan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu 5.2.2 siswa dapat menjelaskan implementasi dari hasil bioteknologi. Untuk lebih mendalami lagi pembelajaran kita pada pagi ini, saya akan mempersilakan kepada Ibu Eti untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Pak Anis tadi terkait dengan materi kita hari ini dan juga capaian pembelajaran kita, di sini Ibu akan bawakan materi terkait dengan bioteknologi. Tentu pertama kita mulai pada pengertian dari bioteknologi. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, kira-kira setelah mendengar kata bioteknologi, yang terlintas di pikirannya kalian apa? Atau ada yang bisa kasih definisi ke Ibu dan teman-teman tentang apa itu bioteknologi? Silakan. Bioteknologi merupakan salah satu cabang teknologi yang mempelajari tentang pemanfaatan mikroorganisme untuk kebutuhan hidup manusia. Oke, beri tepuk tangan untuk Oke, jadi penyampaian dari teman Anil betul, bioteknologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang memang memanfaatkan mikroorganisme untuk kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya ini kita masuk pada jenis-jenis bioteknologi. Di sini bisa anak-anak lihat ada bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional itu ada gambarnya, bisa lihat ada keju, ada tempe. Kalau modern ada ini, kira-kira ada yang tahu ini apa? Ini proses apa? Kalau yang di bawah? Bayam. Oke, betul, bayam. Nah, sekarang Ibu minta kalian dari gambar yang Ibu kasih, kira-kira ada yang bisa kasih Ibu pengertian apa itu bioteknologi konvensional dan modern berdasarkan gambar yang Ibu kasih, berdasarkan pemahamannya kamu sendiri. Oke, silakan. Berdasarkan gambar yang ditampilkan dapat diambil perhatian bahwa bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan mikroorganisme secara langsung pada bahan pangan untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Bioteknologi ini mudah ditekuni oleh siapa saja dan tidak butuh banyak modal. Sedangkan bioteknologi modern merupakan pemanfaatan mikroorganisme yang pada proses penggunaan rekayasa genetika sehingga membutuhkan modal yang tidak sedikit dan juga hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Oke, beri tepuk tangan untuk teman ini. Oke, jadi penjelasannya betul terkait dengan bioteknologi modern dan konvensional.
dalam proses bioteknologi. Di sini ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti Ibu tambahkan poinnya 20 di UAS. Ada yang bisa jawab? Oke, Adel. Karena reproduksinya cepat dan juga mudah diperoleh dari lingkungan. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawaban betul ya, karena reproduksinya cepat. Mikroorganisme itu reproduksinya cepat. Dalam hitungan menit dia bisa menghasilkan beribu-ribu individu baru, dan juga tentunya dia ada di sekitar kita dan tentunya mudah kita dapatkan. Nah, untuk selanjutnya terkait supaya kamu lebih paham terkait materi bioteknologi, Ibu akan berikan LKPD, lembar kerja. Jadi kamu kerjakan dengan baik, dan untuk penjelasan terkait LKPD-nya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Nova. Oke, halo anak-anak. Halo. Masih semangat nih ikuti pembelajaran hari ini? Masih. Oke, baik kalau begitu. Seperti yang sudah kalian dengar tadi, indikator yang disampaikan oleh Kak Anis dan juga materi yang telah disampaikan oleh Ibu Feti, maka sekarang kalian akan mengerjakan beberapa soal yang tentunya berkaitan dengan bioteknologi. Karena kalian sudah duduk dalam kelompok, Ibu langsung saja bagikan LKPD-nya. Oke, baik. Apakah semua sudah mendapatkan LKPD-nya terkelompok? Oke, bisa dilihat pada LKPD-nya di sini sesuai dengan indikator yang ingin kita capai, maka beberapa soal yang akan kalian kerjakan, yaitu yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi berdasarkan pemahaman kalian. Di sini kalian bisa mencari beberapa sumber dari internet maupun buku. Hanya saja, namun pada saat menyampaikan atau diskusi nanti sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Sertakan juga dengan contohnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Ibu Feti, maka selanjutnya di sini kalian yang akan mencari perbedaan antara bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Yang ketiga, analisis salah satu bentuk penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kalian menganalisis bagaimana penerapan bioteknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah paham? Sudah. Oke, baik. Untuk pengerjaannya dan waktunya 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Meminta perwakilan dari satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok berapa mungkin yang ingin menyampaikan? Oke, baik, anak Desi. Oke, baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami terkait dengan bioteknologi. Tadi pertanyaan itu ada 3. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi berdasarkan pemahaman Anda. Bioteknologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan mikroorganisme, jamur, bakteri, virus, ataupun produk dari mikroorganisme tersebut. Contohnya, enzim untuk kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional, sertakan dengan contoh. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia dengan proses fermentasi,
Contohnya itu roti, keju, yogurt, tempe, dan tahu. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang pada prosesnya menggunakan rekayasa genetika, di mana proses ini memanfaatkan keterampilan manusia dalam memanipulasi makhluk hidup. Contohnya vaksin dan bayi tabung. Pertanyaan yang ketiga, analisis salah satu bentuk penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu yogurt bioteknologi konvensional. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri pada yogurt adalah jenis mikroba yang sama sekali tidak berbahaya. Yogurt baik bagi tubuh karena mengandung banyak vitamin dan mineral. Namun, bila dikonsumsi melebihi aturan makanan, akan mengganggu kesehatan tubuh. Contoh yang kedua, bayi tabung bioteknologi modern. Bayi tabung merupakan proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh ibu, atau disebut in vitro fertilization. Proses bayi tabung ini menggunakan rekayasa genetika. Di dalam rekayasa genetika terdapat rekomendasi DNA, yaitu proses penyatuan molekul DNA dari dua spesies berbeda yang dilakukan di luar sel hidup. Setelah pembuahan di luar tubuh berhasil, maka embrio akan disuntikan kembali ke dalam tubuh ibu agar berkembang menjadi bayi. Bayi tabung ini merupakan salah satu solusi untuk pasangan yang sulit memiliki anak. Namun, proses bayi tabung ini membutuhkan biaya yang cukup banyak serta memiliki tingkat keberhasilan yang sangat kecil. Yang presentasi dari saya. Oke, baik, sebelumnya berikan aplaus dulu untuk teman dari Desi. Oke, setelah mendengarkan hasil diskusi dari teman kalian, untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Dita. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke, jadi tadi kalian sudah diskusi, lalu sudah presentasi, dan teman Desi juga sudah mewakili untuk presentasi. Selanjutnya, waktu selanjutnya LKPD-nya dikumpulkan kembali dan kembali ke tempat kalian masing-masing. Seperti sebelumnya. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Peki bahwa bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Di mana bioteknologi juga memiliki dua jenis, yaitu yang pertama konvensional dan modern. Konvensional adalah penerapan ilmu bioteknologi dengan pemanfaatan makhluk hidup langsung untuk mengubah kandungan gizi dari suatu produk. Sedangkan pada modern adalah jenis ilmu bioteknologi yang menggunakan alat-alat dan bersifat sangat kecil sehingga sulit dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu. Pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Masih semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Masih, Ibu. Oke anak-anak, dari kegiatan pembelajaran hari ini ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi hari ini? Jadi dapat disimpulkan bahwa bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri atau virus maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, dan lain-lain dalam proses reproduksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa untuk kita pulang ke rumah kita. Yang bersedia. Oke, silakan.
Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Dan sebelumnya izinkan saya berdoa menurut agama yang kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas tuntunan penyertaan-Mu sehingga kami boleh dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Bapak, misalnya kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun menyertai kami agar kami dapat melakukannya dengan baik. Dan doa dan permohonan kami Tuhan, hanya Yesus Kristus kami serahkan doa. Amin. Terima kasih.